Jadi bisnis itu bisa menjadi fun, bisnis itu bisa menjadi menyenangkan jika Anda tahu teknik-tekniknya. Jika Anda tahu cara-cara membangun bisnis atau menjalankan bisnis dengan cara yang efektif. Dalam membuat bisnis agar bisnis itu menyenangkan, bisnis itu harus mudah dikendalikan. So, Anda harus pikirkan dulu sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran. Satu, siapa yang akan Anda bidik? Orangnya laki-laki atau perempuan? Anda kalau mau bisnisnya fun, Anda harus punya tim yang fun. Kerja itu bahagia. Kerja itu happy. Masuk kantor itu senyum. Tujuan bisnis adalah membuat kita merasa lebih hidup dan bisa memberikan kesempatan kepada kita melakukan apa yang kita suka. Dengan membuat bisnis Anda terkontrol, tersistemasi, bisnis menjadi lebih fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, berjumpa lagi dengan saya Hamzah Eshan dalam program acara Business It's Fun bersama Coach Tom dari Top Coach Indonesia. Apa kabar, Coach? Luar biasa, Hamzah. Selamat datang di Niaga TV, Coach. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, Coach, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai 6 rahasia sukses dalam berbisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan. Ya, kita akan perdalam lagi mengenai dari 6 rahasia tersebut menjadi ke 4 syarat sukses dalam membangun bisnis. Ya. Baik, bisa digambarkan terlebih dahulu, Coach, mengenai 4 syarat sukses dalam membangun bisnis. Kalau kita melihat kondisi bisnis sekarang, mungkin Anda bisa tanya kepada diri Anda, apakah persaingan di bisnis Anda semakin ketat atau semakin longgar? Apakah mencari karyawan makin mudah atau semakin susah? Apakah ada banyak dari Anda yang mengalami kesulitan khususnya dalam menemukan produk yang tepat atau supplier yang tepat? Sehingga akhirnya resiko-resiko yang dialami adalah bisnis menjadi tidak menguntungkan. Ya, cari untung itu susah. Profit makin tipis. Laba kotornya menipis, margin menipis, dan akhirnya menjalankan bisnis itu menjadi sangat-sangat harus benar-benar ketat ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah biaya itu makin hari makin tinggi atau makin murah? Kalau biaya makin lama makin murah, mungkin menyenangkan ya. Tetapi biaya itu makin lama makin mahal. Bensin makin tinggi, biaya hidup makin tinggi, karyawan minta tuntutan lebih tinggi, UMR makin lama makin mahal. Jadi akhirnya membuat bisnis lebih menguntungkan itu menjadi sulit. Susah. Jadi syarat-syarat apa? Kalau saya mau pilih sebuah bisnis, saya mau membeli bisnis, saya mau memulai bisnis, apa syarat-syaratnya? Apa yang bisa saya pikirkan? Apa fondasi-fondasi apa yang saya harus perhatikan nih supaya ketika saya memilih bisnis itu saya nggak salah pilih. Ini khususnya saat memulai bisnis. Yes. Baik, memang jika kita melihat realita di lapangan, bisnis itu justru semakin lama cost-nya semakin mahal. Iya, biaya makin tinggi. Makin tinggi. Tetapi hal-hal seperti itu harusnya bisa ditunjang dengan kinerja dari bisnis kita juga yang semakin tinggi. Betul. Baik, Coach. Dalam hal ini, kira-kira syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan oleh pebisnis? Mungkin di sini pemula, Coach ya. Jadi karena ini adalah segmen penting dalam membangun bisnis, maka saat memulai bisnis jangan sampai salah pilih dulu. Ya, saat Anda mulai bisnis jangan sampai salah pilih. Ada 4 syarat. Syarat pertama adalah bisnisnya harus menguntungkan. Kalau bisnis mau dilanjutkan, mau dijalankan terus, mau langgeng, ya harus menguntungkan. Harus bisa memberikan keuntungan yang cukup. Yang kedua adalah bisnis harus bisa diduplikasi. Semua bisnis yang tidak bisa diduplikasi, nanti takdirnya adalah kita yang harus kerjain semua. Nah, yang ketiga adalah bisnis harus ada sistem. Bagaimana bisa mensistemasi, nanti kita akan bahas sedikit. Dan yang terakhir adalah harus bisa cari orang untuk menjalankan bisnis. Jadi bisnis itu tidak dikelola sendirian, tetapi ada manajemen yang menjalankan bisnis tersebut. Nah, 4 syarat bisnis ini kita akan gali satu-satu nanti. Oke. Menarik sekali, Coach Tom, mengenai
4 syarat dari bisnis, ternyata memang bisnis itu harus menguntungkan. Iya. Kalau bisnis merugikan, Iya. itu benar bukan bisnis. Mendingan ditutup ya. Oke. Nah, Coach, untuk di bisnis itu harus menguntungkan, kira-kira apa saja yang bisa menguntungkan dari Menguntungkan buat bisnis bisnis ya. Bisnis bisa menguntungkan ada 3 lah. Kira-kira 3 hal yang mempengaruhi bisnis itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang pertama tentunya dari produk. Kalau Anda memilih bisnis, carilah produk yang masih sedikit kompetitornya. Kalau produknya sudah banyak yang beli, banyak yang menjual, meskipun pasarnya luas, tetapi potensi untuk bersaing harga juga besar. Dan yang kedua adalah siapa customer yang kita bidik. Ya, kalau kita targetnya adalah menengah ke bawah dengan menengah ke atas, tentunya mereka punya daya beli yang berbeda. Tentunya harga produk yang Anda jual bisa berbeda, keuntungan yang Anda bisa dapatkan juga berbeda. Dan yang ketiga adalah sumber dana. Anda mendapatkan dana dari kantong sendiri, Anda dapat dana dari bank, Anda dapat dana dari pemodal. Dari mana Anda dapat dana? Karena makin tinggi kebutuhan modal Anda, lalu Anda pinjam bank, Anda harus dipotong labanya oleh hutang bank atau oleh bunga bank. Nah, minimum 3 hal inilah yang untuk bisnis pemula. Untuk bisnis-bisnis lain yang sudah berjalan akan ada faktor-faktor lain, ada faktor operasional, ada faktor kecepatan, ada banyak faktor lain yang harus dibahas. Oke? Nanti kita akan membahas satu segmen khusus membahas tentang profit. Oke. Ya. Nah, jadi kalau bisnis itu semakin sulit untuk menguntungkan, kalau begitu jenis customer atau jenis produk apa yang akan membuat bisnis kita menguntungkan? Jenis produk yang menguntungkan adalah jenis produk yang susah didapat atau hanya Anda yang tahu. Gitu ya. Cuma Anda yang tahu atau bisnis yang susah didapat. Nah, ada satu hal yang menarik. Ada seorang pengusaha kopi. Nah, pengusaha kopi ini dia punya kemampuan untuk meracik kopi enak banget. Dan kelebihan dia bukan hanya di pembuatan kopi, tetapi memilih biji kopi. Jadi ada satu hal yang menarik dari ketika dia milih biji kopi. Ada banyak jenis-jenis kopi dan memang kalau saya bukan pencinta kopi, mungkin semua kopi rasanya sama. Tetapi untuk orang ini, karena dia jago banget dengan kopi, orang yang tidak cinta kopi bisa membedakan. Ini kopi mahal, ini kopi murah. Ini kopi enak, ini kopi nggak enak. Jadi dikasih 2 kopi, dia kasih tunjuk. Mana kopi yang mahal menurut kamu? Kita minum 2 kopi, kita bisa membedakan. Kita bukan seorang barista ya, atau kopi, kayak orang yang benar-benar ngerti kopi, tapi minum kopi dia bisa bedakan. Nah, yang jadi menarik adalah dia punya kopi yang terkenal sejak zaman Belanda. Jadi kopi yang dipakai atau kopi yang disukai oleh gubernur-gubernur Belanda. Dan yang menjadi masalah adalah dia tidak memaksimalkan profit dari kopi tersebut. Siapapun boleh makan, siapapun boleh pesan, lalu kemudian tinggal dia milih, kamu boleh pesan atau tidak boleh pesan. Saya tanya, harganya berapa? Ini harganya sama dengan kopi lainnya. Wah, saya bilang, kenapa kamu tidak bedakan? Kenapa nggak menjadikan ini sebagai sesuatu yang premium? Nggak enak sama konsumen saya. Nah, kalau nggak enak sama konsumen, padahal kita punya produk yang sangat-sangat unik, sangat-sangat langka, bayangkan. Langka banget, tapi harganya sama dengan harga kopi biasa. Ini akan merugikan kita. Jadi dari produk aja, jualan kopi aja, untung dia ketika di coaching, untung dia bisa 4 kali lipat hanya dari kopi zaman Belanda ini. Oke, menarik sekali pemirsa Nika TV. Memang saat ini banyak sekali pebisnis-pebisnis kita, Coach ya. Yang kurang mengetahui potensi-potensi yang sebenarnya yang bisa dimaksimalkan. Betul. Seperti itu, Coach. Betul. Baik pemirsa, kita akan kembali tentunya, jangan kemana-mana, tetap di Niaga TV. Baik pemirsa Niaga TV, kembali lagi di
Business It's Fun bersama Coach Tom dari Top Coach Indonesia. Yes. Baik, Coach Tom, tadi kita sudah membahas syarat yang pertama. Yang pertama, ketika kita memulai bisnis atau berbisnis, yaitu harus menguntungkan. Bisnis harus menguntungkan, seperti itu. Nah, selain itu juga di buku Coach Tom, yaitu It's Time to Win More Profit, dijelaskan juga syarat yang kedua, yaitu bisnis harus bisa diduplikasi. Betul. Baik. Maksud dari bisa diduplikasi ini seperti apa? Mungkin pemirsa Nega TV di rumah saat ini sedang bertanya-tanya mengenai bisnis harus bisa diduplikasi. Benar. Nah, banyak di luar sana ya pengusaha yang berbisnis, tapi kemudian tidak mungkin mendelegasikan bisnis ini kepada orang lain. Saya ambil satu contoh. Mama saya adalah pengusaha penjahit. Oke. Dia menjahit bajunya bagus, lalu kemudian bisa rapi sekali, ya. Lalu dia bisa membuat pola yang sedemikian rupa sehingga ketika siapapun yang menjahit, siapapun yang mengikuti pola tersebut, dia akan menghasilkan baju yang bagus. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisnis ini bisa diduplikasi? Yang menarik adalah sangat sulit. Karena kalau bukan mama saya yang ngukur, kalau bukan mama saya yang membuat pola, kalau bukan mama saya yang memberikan patternnya, membuat polanya, ya, bukan mama saya yang menggunting, tidak ada yang bisa menduplikasi atau bahkan mengikuti. Ketika ada orang yang tahu rahasianya, mereka tidak akan bekerja bersama-sama dengan mama saya, gitu ya. Sama dengan Anda. Apakah Anda punya bisnis? Semua bergantung Anda. Nah, yang jadi masalah adalah kalau Anda hanya memiliki semua orang bergantung Anda. Mulai dari apa? Ngurus hal-hal kecil, Anda yang pegang. Genteng bocor, Anda yang ngurusin. Kemudian customer komplain, Anda yang harus turun tangan. Beli bahan baku, Anda yang harus turun tangan. Setor uang receh ke bank, Anda harus turun tangan. Ngitung uang satu-satu, Anda yang harus coba bayangkan. Lalu kemudian Anda bilang, saya tidak mau delegasikan. Semuanya mau saya pegang sendiri. Coba bayangkan betapa susahnya untuk menduplikasi bisnis kita. Tapi ada faktor yang kedua yang membuat bisnis kita susah untuk diduplikasi adalah kita terlalu mengandalkan orang tertentu. Jadi kita mengandalkan misalnya ada satu orang karyawan yang bisa semuanya, dan kalau dia sakit bisnis kita berhenti. Ini jadi masalah. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan, harus dihindari. Ya, dan yang ketiga adalah tadi dari bisnis ownernya, kedua dari karyawannya, yang ketiga dari customernya. Ada pengusaha-pengusaha atau bisnis-bisnis yang customernya paling banyak 10. Tapi dari 10 customer, 1 yang paling gede atau 2 yang paling besar. Nah, ketika yang 2 ini bilang, saya liburan dulu deh, beli produk Anda, bisnis Anda langsung hancur. Stop, berhenti. Nah, artinya apa? Customer Anda pun harus diduplikasi. Gimana caranya? Nah, di segmen lalu kita belajar tentang training, kita belajar tentang bagaimana membuat kolaborasi tim. Ini semua mempengaruhi duplikasi. Ini semua mempengaruhi duplikasi. Tetapi sebetulnya pada saat Anda memulai bisnis, Anda memutuskan untuk berbisnis tertentu, Anda sudah tahu Anda bakal terlibat habis atau enggak di bisnis ini. Misalnya contohnya Anda koki, tukang masak, ya. Tidak ada orang yang bisa masak seenak Anda. Berarti kita ditakdirkan untuk menjadi koki selamanya. Karena tidak ada customer yang mau dimasakin oleh orang lain. Oke? Contoh lain, misalnya Anda adalah seorang tour leader yang kalau Anda yang bawa, wah enak banget, gitu ya. Lalu kemudian pada saat tour berangkat, bukan Anda yang membawa, bukan Anda yang jadi tour leader, customer bilang, enggak deh, saya nggak jadi berangkat, bukan si Hamzah sih yang berangkat, gitu ya. Atau di bisnis seperti saya, coaching. Kalau bukan Coach Tom yang coaching, saya nggak mau. Nah, ini adalah yang harus Anda perhatikan baik-baik. Untuk itu, saya menciptakan sebuah sertifikasi.
saya mensertifikasi orang-orang yang bisa memiliki kemampuan seperti saya. Sehingga ketika saya coaching atau coach saya yang coaching, mereka punya kemampuan yang hampir sama. Dan customer akan merasa, saya suka sama dia nih karena personality-nya begini, tapi sistemnya sama, tools-nya sama, strateginya juga sama, cuma personality-nya yang berbeda. Oke, menarik sekali. Nah, Coach Tom, tadi berbicara mengenai duplikasi, memang tidak enak, Coach, ya, seperti itu. Ya. Ketika memang seorang leader yang berjuang keras dan di bawahnya ternyata nggak bisa ngikutin, tidak bisa ngikutin, dan ketika satu orang tidak ada, maka bisnisnya akan ambrol, berhenti. Seperti itu, Coach, ya. Nah, kira-kira untuk menciptakan bisnis yang tidak bisa diduplikasikan itu harus seperti apa sih? Nah, faktor pertama yang kita perlu perhatikan baik-baik adalah dari sisi kemampuan. Jangan berbisnis yang mengandalkan kemampuan Anda saja. Makanya ketika tadi minggu lalu kita membahas tentang orang berbisnis karena kemampuan, yang tahu cuma dia, yang ngerti cuma dia, itu susah diduplikasi. Tapi let's say misalnya saya adalah seorang business coach, saya tidak begitu memahami dunia perbankan. Lalu saya membuat bisnis perbankan, bisnis pembiayaan. Lalu saya rekrut orang yang menguasai pembiayaan. Maka saya tidak perlu berada di sana 100%. Mungkin saya kontrol dalam waktu-waktu tertentu, saya membuat sistemasinya di sana, tetapi bisnis itu berjalan walaupun saya tidak ada di sana. Atau misalnya saya ada penerbitan buku, misalnya ya, saya nggak terlalu menguasai, saya tidak menguasai grafis desain, saya tidak menguasai apa-apa di dunia penerbitan, percetakan, tetapi saya punya orang-orang yang menguasai itu, dan saya kontrol mereka, dan akhirnya tidak bergantung dari saya, tetapi saya bisa mengandalkan orang-orang yang menguasai bidangnya. Jadi kuncinya apa? Cari orang-orang yang menguasai bidangnya. Cari orang-orang yang memang memahami dan bisa Anda delegasikan tugas-tugas tertentu. Baik, ternyata memang sentralisme dari bisnis itu atau tergantung kepada satu orang ini memang merupakan efek yang buruk, Coach. Efek yang buruk. Nah, banyak mungkin pengusaha-pengusaha kita yang merasa ketika ada orang yang memiliki kemampuan sama seperti kita karena pendidikan yang kita berikan dan training, juga workshop, sehingga dia memiliki keahlian seperti kita, takut seperti dengan adanya hal-hal seperti ini. Nah, kira-kira untuk membuat situasi kita tetap nyaman meskipun kita sudah tidak sentral lagi atau tidak tergantung sama satu orang, itu bagaimana sih? Nah, maka nanti kita sudah berbicara ke topik yang ketiga, yaitu namanya sistem. Di topik ketiga atau di syarat yang ketiga adalah bisnis itu harus tersistemasi. Nah, apa itu sistem? Sistem adalah satu blueprint yang tahu cuma Anda. Orang lain cuma pelaksana. Jadi tidak usah khawatir bahwa mereka resign karena mereka punya ilmu tertentu. Mereka resign nggak apa-apa, tetapi resepnya Anda yang tahu. Contohnya, ada sebuah minuman kaleng yang sangat terkenal, usianya sudah ratusan tahun, yang tahu rahasia formulanya cuma 2 orang. Tetapi pabriknya ada di mana-mana, pembotolannya ada di mana-mana, dan bisnisnya raksasa. Tapi rahasianya yang pegang cuma 2 orang. Nah, Anda harus pegang rahasianya, tetapi pelaksananya boleh orang lain. Pelaksananya silakan orang lain. Formula-formulanya bisa kita yang keep. Kita yang keep. Ada sebuah restoran. Restorannya ada di puluhan cabang di Indonesia. Lalu kemudian semua makanan itu disentralisasi di satu central kitchen. Jadi cabang-cabang itu tinggal apa? Mengolah saja. Dia tidak meracik, tidak melakukan apa-apa. Sehingga ketika customer makan, dimanapun customer makan, rasanya akan sama. Rasanya akan sama. Sehingga apa? Bisnis bisa diduplikasi. Menarik sekali pemirsa Niaga TV. Kita masih akan berbicara mengenai sistem, tentunya, dan kemana-mana tetap di Niaga TV. Baik, pemirsa Niaga TV, kembali lagi di Business It's Fun bersama Coach Tom dari Top Coach Indonesia. Baik, Coach Tom, tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas sedikit mengenai sistem. Karena memang di sini syarat
salah satu syarat untuk menggapai sukses dalam berbisnis yaitu sistem. Benar. Baik, bisa dilanjutkan mungkin ke sistem. So, ada hal yang menarik tentang sistemasi. Jadi banyak, terutama UMKM, perusahaan-perusahaan mikro berpikir bahwa sistem itu susah. Ini mitos-mitosnya nih. Yang kedua adalah sistem itu harus dijalankan ketika perusahaan sudah besar. Lalu kemudian sistem itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan sistem itu membuat orang bekerja tambah rumit atau tambah ribet. Ini semua bohong. Ini adalah mitos. Karena apa? Sistem justru akan mempermudah hidup kita. Dengan adanya sistem, kita akan jauh lebih profesional. Dengan adanya sistem, akan membantu kita mengontrol kebocoran-kebocoran di bisnis kita. Dengan adanya sistem, akan mengendalikan manusia. Sistem bisa membuat bisnis kita go internasional. Sistem juga bisa membuat bisnis kita lebih fokus pada customer, melayani customer dengan baik, dan akhirnya bisa membuat bisnis go internasional. Ya, tanpa sistem tidak akan mungkin terjadi. Nah, bisnis harus disistemasi sejak kecil. Sejak kecil harus disistemasi. Jangan setelah karyawan banyak, udah puluhan, cabangnya di mana-mana, ya, kemudian jumlah customernya banyak, lalu Anda mulai memikirkan sistem. Justru ini sudah sedikit terlambat, meskipun tidak terlambat sama sekali, tidak terlambat banget, tetapi lebih susah untuk mensistemasi bisnis yang sudah kompleks dibandingkan sistem bisnis yang baru. Ya, baru. Jadi, gimana cara mensistemasi bisnis? Nomor satu, Anda harus punya mindset yang benar dulu. Apa mindset yang benar? Bahwa segala sesuatu yang konsisten harus tertulis. Itu gampang. Sistem itu gampang sekali. Apa kegiatan yang rutin dicatat. Nah, yang tidak rutin, Anda berikan aturan main. Dibuat aturan main. Misal ambil contoh, kalau Anda bikin kopi, yang rutin itu apa? Yang rutin itu adalah ambil gelas, masak air, tuangkan ke dalam gelas, aduk, lalu selesai. Ada nggak yang nggak rutin? Ada orang yang suka pakai gula, ada yang suka manis banget, ada yang suka pakai susu. Jadi, gimana caranya supaya yang rutin tidak perlu tidak perlu membuat orang tambah repot, ganti-ganti gitu ya, sehingga supaya siapapun yang menjalankan akan dijalankan dengan jalan atau cara yang konsisten. Caranya apa? Ya tertulis. Buat itu menjadi tertulis. Ada orang bilang, coach saya susah nulis, saya susah untuk catat-catat lah. Ya udah, divideokan, dibuat video seperti ini. Saat bikin kopi, rekam caranya, langkah-langkahnya, takarannya, direkam. Setelah direkam, Anda pertontonkan kepada orang-orang yang akan Anda training, Anda latih. Anda sudah membuat sistem. Coba bayangkan, kalau saya sudah membuat sistem untuk melatih karyawan saya, saat ada karyawan baru, Anda tidak perlu repot cerita panjang lebar, menunjukkan panjang lebar, cukup mereka menonton video tadi. Menarik sekali, Coach. Coach, tadi saya ingin menggali lebih dalam lagi, bahwa ternyata dari sejak kecil, sejak dimulainya kita berusaha, sistem itu harus ada. Sistem harus ada. Apakah memang demikian, Coach? Karena mungkin banyak UKM kita, karena mungkin di sini di Niaga segmennya banyak sekali UKM yang melihat mereka sempat tidak berpikir demikian. Oh, sistem ini bisa ada ketika nanti kita sudah punya saham, udah gedung atau kantoran. Apakah semua jenis usaha itu harus memiliki sistem? Ya, setiap bisnis, setiap proses, bukan hanya setiap bisnis, setiap proses harus ada sistemnya. Saya kasih satu ilustrasi sederhana lah. Coba Anda bayangkan, apabila semua traffic light di Jakarta mati, blackout,
Tidak ada lagi lampu merah dan mereka semua berhenti, tidak melayani lampu merah sama sekali. Apa yang terjadi? Akan kacau. Betul ya? Karena lampu merah adalah sebuah sistem yang sederhana untuk mengatur lalu lintas. So, sistem harus sederhana. Coba Anda sekarang bayangkan, jika mulai besok nomor jalan dan nama jalan hilang, tidak ada yang pakai nama jalan dan nomor jalan lagi. Coba bayangkan, betapa susahnya mencari alamat rumah dan bagaimana Anda mendeskripsikan alamat ketika tidak ada nama, tidak ada alamat, tidak ada nama jalan, tidak ada nomor rumah. Coba bayangkan, tidak ada RT, tidak ada RW. Anda akan bilang, mau pergi kemana? Aduh, harus diantar deh, susah kalau nanti nggak diantar, harus diantar. Kalau nggak ada nomor, nggak ada alamat, nggak ada nama jalan. Nama jalan, nomor rumah, RT RW adalah sistem. Coba sekarang Anda bayangkan satu lagi. Jika nomor rekening Anda hilang, tidak ada nomor rekening, jadi kalau Anda pergi ke bank, Anda harus mengingat-ingat berapa uang Anda di bank. Jadi tidak ada nomor sama sekali. Coba bayangkan kalau Anda mengalami hal tersebut, lalu bank bilang nomor rekening Anda hilang. Kalau Anda ingat nominalnya, ingat nominal pasnya, maka nominal itu akan dicocokkan dengan uang yang ada di bank. Jadi kalau ada uang senilai Rp1.573, berarti uang Anda. Coba bayangkan betapa menderitanya hidup kita, karena kita harus mengingat banyak hal. Nah, untuk itu dibuatlah sistem. Dan sistem itu tidak selalu harus rumit, bahkan sesederhana lampu merah, kuning, hijau. Itu. Karena bisnis itu fun. Menarik sekali, Coach. Memang jika kita lihat di sini, memang bisnis itu ternyata tidak terlalu rumit. Jika kita memang sudah memiliki sistem yang baik gitu, Coach. Atau sistem yang teratur. Nah, Coach, di sisi lain, selain sistem, ada yang berkaitan dengan sistem, yaitu dalam pengelolaan. Kira-kira sejauh mana peran antara manajemen dan sistem seperti itu? Nah, manajemen harus menjalankan sistem, bukan sistem mengandalkan manajemen. Atau dengan kata lain begini, kalau saya sudah punya sistem, maka orang harus mengandalkan sistem untuk bekerja, bukan sistem mengandalkan orang. Banyak terjadi kecelakaan kereta. Kenapa? Karena palang pintu mengandalkan orang. Kalau nggak ada orangnya, sistem ini tidak bekerja. Ini sistem kan? Palang untuk menghalangi mobil untuk lalu lintas, atau misalnya palang untuk menandai bahwa akan ada kereta datang. Ketika sistem ini mengandalkan manusia, ketika manusianya sakit, ketika manusianya tertidur, ketika manusianya tidak punya waktu untuk menjalankan sistem tersebut, maka sistem ini akan lewat begitu saja. Dan bisa jadi sistemnya akan berhenti. Nah, seharusnya manusia mengandalkan sistem. Manusia mengandalkan sistem sehingga saat manusia tidak ada pun, sistem tetap bekerja. Itu yang penting dalam mengaitkan antara manajemen dan sistem. Bisa ya ditangkap ini mungkin manajemen di sini yang menjalankan sistem. Menjalankan sistem. Benar. Nah, Coach, dengan demikian, apakah kita harus memiliki sumber ini? Kan ketika kita berbicara mengenai manajemen, ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Apakah ketika kita mengerjakan manajemen, kita harus memiliki sumber daya yang handal, atau cukup kita training dari bawah sampai mereka atau karyawan-karyawan kita ini bisa menjadi profesional seperti itu? Benar. Dua cara itu sudah bisa dilakukan karena saat ini pendidikan sudah sangat canggih. Ya, kalau Anda mau cari orang yang jago teknologi, ada sekolahnya. Kalau Anda mencari orang yang jago desain, ada sekolahnya. Anda mau cari orang-orang yang pintar masak, ada sekolahnya. Semua ada sekolahnya. Jadi Anda bisa cari orang yang sudah jadi, tetapi di sisi lain Anda juga bisa melatih orang yang sudah ada di bisnis Anda sendiri. Jadi melatih dari bawah sampai dengan dia benar-benar cerdas, sampai dengan bisa menguasai dengan baik.
Untung ruginya apa? Untung ruginya adalah yang pertama adalah kalau Anda sudah memiliki orang dalam, keuntungannya Anda sudah kenal kepribadiannya. Kelemahannya bisa jadi orang itu terbatas ilmunya. Jadi ada yang memang tidak memiliki kemampuan yang sangat-sangat kemampuan yang sudah maksimal itu belum tentu semuanya seperti itu. Dan ada orang yang kecerdasannya sudah mentok, jadi sudah habis dan akhirnya mereka merasa tidak mau berkembang lagi, lalu Anda paksakan pun tidak bisa. Tidak bisa. Nah, di sisi lain ada orang yang Anda rekrut sudah jadilah, sudah setengah jadi. Keuntungannya apa? Mereka sudah jadi. Keuntungannya apa? Mereka punya kawasan yang luas. Keuntungannya apa? Mereka bisa membantu Anda mengisi kekosongan yang Anda tidak kuasai. Kelemahannya apa? Anda harus mau berubah. Anda harus mau berubah. Kenapa? Karena ada orang baru, pinter, cerdas, punya ilmu. Begitu datang ke kantor Anda, dia bilang, Bapak harus rubah ini, Bapak harus rubah ini, Bapak harus rubah ini. Bapak harus tambah teknologi ini, harus ganti mesin ini. Lalu Anda bilang, nggak mau, saya nggak mau berubah. Nah, orang itu gimana rasanya? Orang pasti nggak akan betah. Lalu dia bilang, ngapain saya kerja di tempat yang ownernya sendiri nggak mau berubah? Ya sudah, saya mendingan keluar. Cari orang yang bisa mau berubah. Ya. Menarik sekali pemirsa Niaga TV berbincang kita pada hari ini. Namun kita harus break terlebih dahulu. Pastikan Anda tidak mengubah channel TV Anda, tetap di Niaga TV. Baik, pemirsa Niaga TV, kembali lagi di Business It's Fun bersama Coach Tom. Yes. Dari Top Coach Indonesia. Baik, Coach Tom, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai dari manajemen. Nah, manajemen ini bagaimana mungkin Coach ketika seseorang ingin memulai bisnis, dia tidak mengetahui manajemen di dalam bisnisnya akan seperti apa, terus siapa saja yang harus direkrut oleh dia, dan bagaimana cara mengendalikan sistem untuk hal-hal yang seperti itu seperti bagaimana? Oke, kalau saya baru mulai bisnis, apakah saya perlu manajemen atau tidak? Nah, apa sih fungsi dari manajemen? Fungsi manajemen adalah untuk mengelola. Jadi kalau saya mau mengelola sesuatu, maka harus ada orang, dan orang ini harus tahu fungsinya. Jadi harus ada orangnya harus mengerti fungsinya. Misalnya kalau saya punya restoran, berarti apa saja fungsi-fungsi penting yang harus ada di restoran tersebut. Koki, tukang masak, harus ada waiter, harus ada pembantu koki, harus ada katakan kasir, perlu ada manajer store, perlu ada orang yang quality control misalnya, quality control atau yang mengurus tentang bahan baku supaya bahan bakunya tetap fresh. Ada orang yang suka belanja. Nah, fungsi-fungsi ini coba Anda petakan dulu. Ya, dipetakan dulu. Oh, saya mau bikin restoran, maka harus ada fungsi apa saja? Ada fungsi mulai dari belanja, kemudian penyimpanan bahan baku, kemudian pengolahan, kemudian penyajian, sampai customer bayar. Oke? Pertanyaannya, gimana caranya kalau saya tidak banyak orangnya? Kan kalau, wah harus ada store manager juga, harus ada tukang masaknya juga. Ini kan jadi mahal ya, biayanya jadi mahal. Nah, gimana kerjaannya bisa dirangkap? Orang-orang yang ada di front line bisa merangkap di depan. Orang-orang yang ada di back office bisa merangkap di back office. Jadi koki jadi kalau koki ya nggak perlu ada helper, tidak perlu ada orang yang melakukan pengecekan, ya koki yang cek juga, koki yang motong juga, koki yang masak juga. Tapi kalau yang di depan, ya kalau misalnya kasir dan pelayan, ya kasir dan pelayan jadi satu. Itu hanya dalam waktu yang temporer. Itu sementara waktu. Saat Anda berkembang, organisasinya berkembang, uangnya bisa lebih banyak, baru Anda boleh tambah kru, tambah orang. Tetapi saat Anda tambah kru, Anda sudah tahu nih, yang saya rangkap bagian apa saja, yang mana yang harus saya pecah.
pekerjaannya. Oh, antara kasir dengan waiter akan saya pecah. Oke. Lalu antara yang mencatat dengan yang belanja saya akan pecah. Oke. Jadi Anda bisa langsung pecah-pecah tugas dan tanggung jawabnya sehingga Anda bisa memiliki personel manajemen yang solid. Oke, menarik sekali. Memang ketika kita berbicara manajemen nantinya akan turun ke kualitas dari pekerjaannya seperti kualitas pekerjaannya itu sendiri. Ketika UKM atau UKM di sini kan cenderung sedikit dari sumber daya tadi sumber daya manusianya maksudnya. Tadi Coach Tom memberitahu bisa dihandle atau bisa dirangkap dengan pekerjaan lain. Nah, berkenaan dengan merangkap pekerjaan Coach, ini misalkan koki, karena koki tidak ada kasir, jadinya koki jadi kasir. Dan misalkan koki tidak ada resepsionis, apakah bisa semudah itu merangkap-rangkap? Nah, ini bagaimana harus mengaturnya seperti itu? Dalam merangkap pekerjaan, pastikan Anda memiliki pekerjaan yang satu rumpun. Ya, satu rumpun artinya begini, kalau orang keuangan, ya silahkan rangkap semua yang ada di rumpun keuangan. Jangan Anda merangkap keuangan dan marketing. Misalnya saya menjual, saya menagih, saya mencatat. Itu nggak boleh. Karena tidak ada fungsi kontrolnya. Tapi kalau misalnya saya di bagian keuangan, saya akan mencatat, tapi saya juga mengontrol stok. Saya juga akan memastikan cash flow-nya berjalan dengan baik. Saya akan ke bank, lalu saya buat laporan, itu silahkan. Jadi satu rumpun. Kalau di operasional, ya bagian operasional. Kalau di bagian HRD, ya HRD, gitu ya. Semua yang berkaitan dengan HRD, mulai dari rekrutmen, penggajian, training, kemudian Anda punya pengurusan lembur, absensi, itu satu rumpun. Tidak perlu dikerjakan oleh banyak orang. Satu orang pun bisa, selama satu rumpun. Itu tanggung jawab, tugas dan tanggung jawabnya. Kira-kira begitu. Baik, ini menarik sekali pemirsa, dan banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari bahwa memang merangkap pekerjaan pun harus serumpun atau tidak bisa bertolak belakang antara satu pekerjaan yang satu keahliannya sampai ke dengan pekerjaan yang lainnya. Nah, Coach, saat ini kita sudah berada di penghujung acara, Coach. Mungkin ada closing statement dari pembelajaran atau belajar bisnis kita pada hari ini. Banyak pengusaha yang mengharapkan bisnisnya selesai dengan cara merekrut orang yang sudah hebat. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Karena ketika Anda rekrut orang yang sudah bagus, general manager yang sudah bagus, lalu meminta mereka menjadi tukang sulap, membuat bisnis Anda sehat dalam waktu yang sekejap, itu tidak akan mungkin terjadi. Anda sebagai business owner harus mengisi pikiran Anda dan mereedukasi pikiran Anda untuk menjadi pengusaha yang lebih baik. Dan syarat bisnis ini tidak susah, tidak membuat Anda harus berganti bisnis. Tetapi saat Anda memahami bahwa bisnis Anda harus melewati 4 syarat ini, minimal setiap bulan, setiap tahun, Anda cukup fokus ke 4 poin tadi. Apakah bisnis saya menguntungkan? Apakah saya sudah mendelegasikan tugas-tugas saya kepada orang yang tepat, sehingga bisnis saya bisa diduplikasi? Apakah saya sudah memiliki sistem, ataukah saya sudah memperbaiki sistem kerja dengan baik? Dan apakah saya sudah memikirkan orang-orang profesional yang akan menjalankan manajemen di bisnis saya? Setiap hari pikirkan itu. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Sehingga ketika bisnis Anda sudah 1 tahun berjalan, Anda bisa melihat perbedaannya waktu pertama kali Anda memulai bisnis dan saat Anda bisa terbebas dari bisnis. Karena pada dasarnya, business is fun. Benar sekali pemirsa, memang bisnis itu menyenangkan, Coach. Nah, Coach, tadi Coach juga ingin memberikan bonus kepada pemirsa-pemirsa Niaga TV yang ada di rumah. Bonus apa sih, Coach? Buat pemirsa Niaga TV yang tertarik ingin belajar lebih banyak tentang bisnis, saya ada audiobook. Jadi Anda bisa dengarkan. Ada satu riset yang menarik, bahwa pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang terus belajar. Dan cara belajar mereka bukan hanya menonton
acara-acara seperti ini, tapi mereka terus mendengarkan audio CD, audiobook tentang motivasi dan juga edukasi. Nah, saya akan membagikan Anda 11 virus kegagalan bisnis pemula. Jika Anda ingin dapat downloadnya, ingin mendapatkan audiobooknya, Anda bisa kirim SMS ke 0813 12345 811. 0813 12345 811. Anda ketik nama, spasi perusahaan, spasi alamat email. Nah, nanti tim kita akan menghubungi Anda untuk memastikan alamat email Anda benar, lalu saya akan memberikan Anda link yang bisa Anda langsung download. Yang kedua adalah materi ini ada di buku saya. Kalau Anda baca It's Time to Win More Profit, ada di Gramedia, atau Anda bisa belanja di shop.topcoachindonesia.com, ya, shop.topcoachindonesia.com. Anda bisa beli bukunya di sana. Oke, menarik sekali Coach ya. Jadi pemirsa Niaga TV di rumah yang mungkin tidak sempat mengikuti keseluruhan program karena mungkin kesibukannya Coach ya, juga bisa mengakses di buku ataupun di audio-audio bisnis tersebut Coach ya. Betul. Baik Coach, terima kasih atas waktunya dan sudah memberikan inspirasi-inspirasi buat pemirsa Niaga TV di rumah Coach. Siap. Saya Hamzah Ihsan dan segenap kru Niaga TV yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.